hiduplah kakek Cokro bersama cucunya. Ia seorang yang sangat patriotis dan pernah ikut berperang bersama Jenderal Sudirman. Beliau sangat menghormati benderanya dan setiap hari beliau membuatkan bendera merah putih. Sore itu, kakek Cokro sedang duduk di teras rumah sambil minum kopi. Telur goreng kesukaannya Mbah Kul. Ya dok, matur suwun. Kenapa sih Bako setiap hari kok mengibarkan bendera terus hormat? Marni izin kok, teman-teman Marni membuli Marni, katanya punya kakek gak waras. Oh, kamu dok, kamu pengen ngerti kenapa Batu sangat menyertai bendera merah putih. Sebenarnya Bagong pernah berjuang bersama Jenderal Sudirman. Bagong tahu betul bagaimana beratnya merebut kemerdekaan ini. Darah tertumpah dan mayat ada di mana-mana. Itulah sebabnya saya mencintai Indonesia. Saya mencintai merah putih. Apa kamu ingin tahu Dok, bagaimana kakek berjuang bersama Jenderal Sudirman? Ayo cari tempat yang lain kalau begitu. Oke Bako. Ketika masa perang kemerdekaan, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TNI. Pada tanggal 19 Desember 1948, terjadilah pembatalan perjanjian revolusi Pihak oleh Belanda, yang mana Belanda masa itu melakukan gencatan senjata untuk merebut Republik Indonesia dan berusaha mengambil alih kekuasaan atas ibu kota Yogyakarta. Kala itu, Sudirman sebagai Panglima Besar TNI tidak terima dengan perbuatan Belanda. Kemudian Sudirman mendatangi Presiden Soekarno untuk berdiskusi. Dimas, kenapa kesini? Mbok ya di rumah saja. Kamu jaga kesehatan. Tidak ada apa-apa, Dimas. Tenanglah, Dimas. Bagaimana saya bisa tenang, Bapak Presiden? Republik ini telah diambil alih. Belanda telah melanggar perjanjian. Mari kita pergi ke hutan, ikutlah bergerilya bersama saya, Bapak Presiden. Dimas, saya ini presiden. Tugas saya di sini melakukan diplomasi. Ini jalan perang saya. Kalau Dimas itu seorang tentara, tugas Dimas di medan pertempuran dengan anak buah Dimas. Tapi Bapak Presiden, bisa jadi Bapak Presiden mati dibunuh Belanda. Dimas, di sini atau di hutan sama saja. Saya memiliki kemungkinan dibunuh juga. Dan jika ini demi Republik, Soekarno tidak takut mati. Bapak Presiden, saya sebagai Panglima Besar TNI akan mengambil kebijakan sendiri. Tapi Dimas, kondisimu sedang sakit parah. Kau tak mungkin bisa memimpin peperangan ini. Sebaiknya kau istirahat dan fokus dengan kesehatanmu. Yang sakit adalah Sudirman, Bapak Presiden. Tapi Panglima Besar tidak pernah sakit dan tidak pernah gentar untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Walau peluk bertumpah, walau jasad bersimbah darah, semangat Sudirman tidak akan pernah pudar, Bapak Presiden. Semoga kau berhasil dalam peperangan ini. Dan akhirnya, Jenderal Sudirman memulai peperangan dengan caranya sendiri, yaitu perang gerilya.
Dirgantara Jawa tahun 1949, Jenderal Sudirman terbatuk-batuk sepanjang malam. Mantel lusuhnya tidak mampu menahan udara dingin malam itu. Paru-parunya terus digerus penyakit TBC. Tanduk ini untuk siapa, Nori? Tentu saja tanduk ini untuk jenderal, masa untuk saya? Hehehe. Kenapa saya harus ditandu? Saya tidak ingin diperlakukan seperti raja. Ini bukan tanduk untuk raja jenderal, tanduk ini untuk orang sakit. Dalam keadaan darurat perang saat ini, siapapun wajib menjaga kesehatan jenderal. Baiklah kalau begitu, siapkan pasukan. Kita akan melanjutkan perjalanan. Oke jenderal, siap laksanakan. Ayo cepat, kita bawa jenderal Sudirman ke dalam gua. Malam, Pak. Penjiwaane kurang. Ora kok guyu-guyu pagi. Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom oleh Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan kekuatan yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah, tapi melawan kejahatan. Saya yakin dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, terbatas senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang ini, kelaparan, tapi kita punya niat mulia, niat yang akan memenangkan perang ini. Ini bukan lagi soal diri, tetapi perjuangan demi rakyat dan negara yang kita cintai. Jika ada di antara kalian tidak kuat lagi berperang dengan saya izinkan, saya silakan kalian pulang. Saya tahu kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. Tidak jenderal, kami akan terus berjuang bersama jenderal. Baiklah Nori, Kipli, aku perintahkan kalian pergi ke Jogja. Amati apa yang terjadi di sana. Jangan lupa bawa beberapa pasukan. Injih jenderal, ayo Pli kita berangkat. Kamu dan kamu ikut saya. Komet Kipli. Karena sulitnya medan dan kelelahan, akhirnya Kipli terpisah dari rombongan. Kipli kaya iki Kipli. Oh, gimana teman-temanku? Nori, Paijo, Paiman, kalian kemana? Kita menemukan kelinci buruan ini. Ayo kita bunuh kelinci ini. Hahaha. Apa? Kalian ingin membunuhku? Aku yang akan membunuh kalian. Dasar Belanda tak tahu diri. Apa yang bisa kamu lakukan saat kamu sendiri di sini? Pergi kau dari republik ini. Tanah ini tanah kami. Tembak. Kipli mati, Kipli. Mati. Nuri dan teman-temannya mendengar suara tembakan, lalu mereka mencari dari mana asal suara itu. Kipling, apa yang terjadi denganmu, Pling? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu tentara yang hebat, Pling.
Ini penghormatan terakhir kami. Ayo kita lapor kepada jenderal. Kapten Nari kembali ke Jenderal Sudirman dan melaporkan apa yang terjadi. Lapor jenderal, Kipli telah gugur dalam medan pertempuran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Kipli diterima di sisi Allah. Jenderal, ada Belanda jenderal, ada Belanda. Tenanglah kalian. Sekarang gantilah pakaian kalian. Kita bersihkan diri, bersiap-siap sholat. Tuan, ini Jenderal Sudirman, Tuan. Dia sedang menyamar. Nih. Dia bukan Sudirman. Sudirman tidak kurus dan jelek kayak gini. Dasar company goblok, dikasih tahu tidak percaya. Beraninya kamu mengatai saya goblok. Saya bunuh kamu. Jenderal, aku heran kepada jenderal. Kita sudah bertahun-tahun bergerilyan, tapi kita tidak pernah tertangkap oleh Belanda. Apa sih rahasianya? Apa jenderal punya pusaka, demit, atau jin perewangan? Hehehe. Hus, ngawur kamu Nori. Ya enggak lah. Tetapi ada 3 hal yang selalu aku istiqomahkan. Pertama, saya selalu dalam keadaan suci. Jika batal, saya langsung berwudu. Yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Yang ketiga, saya selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Bukan untuk diri saya, bukan untuk golongan saya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Perang gerilya Sudirman terus dilakukan. Hal ini menguatkan Soekarno di meja perundingan secara diplomasi. Perjuangan Sudirman tidak sia-sia. Berbagai serangan dilakukan TNI hingga mampu menekan Belanda duduk di meja perundingan yang menghasilkan perjanjian Rongoyen. Hingga akhirnya Belanda meninggalkan Yogyakarta. Sudirman kembali ke Yogyakarta. Resimen-resimen TNI berbaris menyambutnya. Mereka tak kuasa menahan haru. Dimas, akhirnya kamu berhasil juga. Bapak, saya serahkan pemerintahan militer ini ke pemerintahan simpel yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya bertugas kembali sebagai tentara. Baiklah Dimas, saya izinkan. Silahkan bertugas kembali Dimas. Strategi perang Jenderal Sudirman diakui dunia sebagai taktik perang terbaik. Kemerdekaan 100% yang kita rasakan saat ini adalah buah dari perjuangan Jenderal Sudirman. Hari itu, tanggal 29 Januari 1950, Indonesia kehilangan pahlawan sesungguhnya. Langit Indonesia terasa gelap. Jenderal Sudirman kembali
Thank